Oleh karena itu, keluarga Polen secara tidak sadar mengaitkan pil peremajaan dengan pil resaping untuk saat ini, dan menyimpulkan bahwa pemilik pil peremajaan adalah orang yang sama dengan orang yang menyelamatkan keluarga Polen, Duncan, dan Sinta. Tama juga tahu bahwa dia menyelamatkan Duncan sendirian, dan meminta Sinta untuk mengirimnya kembali, yang dengan sendirinya tidak dapat mencegah keluarga Polen menghubungkan petunjuk, tetapi dia tidak punya solusi yang baik untuk ini. Jika dia ingin menyelamatkan Duncan, mereka pasti akan mengungkapkan beberapa petunjuk di depan keluarga kakek dan nenek. Itu juga pilihannya untuk menyelamatkan Duncan. Sekarang, secara kebetulan, dia telah memperoleh bahan obat inti untuk memperbaiki dan membentuk kembali pil di Meksiko. Hanya mendorong perahu dan menyelamatkannya. Adapun pengungkapan petunjuk, Tama tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, mereka adalah kakek neneknya, bukan musuh mereka. Terlebih lagi, petunjuk yang telah terungkap sejauh ini tidak lebih dari meminta mereka untuk mendapatkan satu bagian lagi dari teka-teki. Jika mereka ingin mengetahui identitasnya sepenuhnya, mereka masih jauh dari itu. Spekulasi Marshall bergema dengan seluruh keluarga Polen. Agam tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Saudaraku, jadi sepertinya orang ini memiliki banyak koneksi dengan kita. Kamu dikeluarkan dari pelelangan pil peremajaan di Jakarta, penolong ini seharusnya tahu itu kamu, tapi meski begitu, dia masih menyelamatkan kita di New York." Marshall mengangguk dan berkata, "Pada pelelangan hari itu, sudah jelas, lagu Linda Suteja di Jakarta itu adalah boneka, dan di acara itu, seseorang berbicara dengannya melalui headset. Memberi perintah, aku selalu berpikir bahwa orang ini sedang menonton semua yang terjadi di tempat kejadian di sebuah ruangan di belakang panggung pada waktu itu. Selain itu, aku menawarkan lebih dari 300 miliar dolar AS sebelum mereka mengusirku. Baginya, itu bukan keputusan yang sederhana. Bahwa dia bisa melakukan seperti itu, wanita tua itu tidak hanya menghela nafas. Dengan cara ini, keluarga kita benar-benar diberkati, jika bukan karena hari itu. Sang penyelamat yang selalu membantu kita, keluarga kita pasti mengalami masalah besar." Marshall tiba-tiba kembali sadar dan berkata, "Bu, orang ini juga penggemar Gema." Wanita tua itu tidak merasa aneh, mengangguk, dan berkata, "Gema adalah ratu dari dunia musik Indonesia, dan orang itu juga orang Indonesia. Bukan masalah besar untuk menjadi penggemarnya kan?" "Ya." Teresa juga mengatakan saat ini, banyak tokoh besar juga mengejar bintang. Ketika Super Bowl ada di sini di Amerika Serikat, banyak orang kaya dan berkuasa pergi menontonnya. Ketika Michael Jackson populer di seluruh dunia, keluarga mantan presiden memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan putrinya masih menjadi penggemar fanatiknya. Ketika Marshall mendengar ini, dia bahkan menerima penjelasannya. Jadi dia berkata, "Karena kakek adalah tamu kehormatan yang diundang oleh konser Gema, kalau begitu Gema harusnya tahu identitas asli orang itu, atau mari kita tanyakan padanya tentang itu. Mungkin pil yang dia berikan kepada ayah juga dari tangan orang itu." Agam memikirkannya dan berkata, "Ini sangat mungkin. Aku telah memverifikasi bahwa Askara Gu memang menderita kanker pankreas stadium lanjut, dan kemudian dia tiba-tiba sembuh. Dan diperkirakan saat itu, keluarga Gu sudah bertemu dengan orang penyelamat itu, dan kemungkinan besar orang itu pertama-tama menyembuhkan Askara, dan kemudian memberi keluarga Gu beberapa pil obat." Orang tua itu merenung sejenak mengangguk dan berkata, "Mungkin, bisa jadi seperti itu, keluarga Gu pertama kali berhubungan dengan orang itu, lalu Nona Fei, dan kemudian kita." Marshall dengan cepat berkata, "Dengan cara ini, Gema seharusnya mengetahui identitas sebenarnya dari orang itu, dan detail yang relevan, kamu dapat menelepon dan bertanya." Orang tua itu segera melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan." Marshall bertanya dengan heran, "Ayah, mengapa?"
Orang tua itu berkata dengan tegas, jika orang itu ingin kita menemukannya, dia tidak akan menyembunyikan identitasnya dari kita. Jika kita dengan sengaja menyelidiki secara mendalam dan sampai ke dasarnya, itu akan membuat orang itu tidak bahagia. Marshall sedikit terkejut, lalu mengangguk ringan, dan berkata, pada akhirnya siapa orang penyelamat ini? Aku pikir dia seorang yang masih sangat muda, dan dia memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya. Pria tua itu berkata dengan serius, dengarkan baik-baik, kita dapat berkomunikasi dan berdiskusi secara pribadi tentang identitas penyelamat itu, tapi tidak ada yang diizinkan untuk melakukan penyelidikan mendalam tanpa izin, dan peringatanku ini tidak boleh dilampaui. Jika orang ini ingin kita mengetahui identitasnya, suatu hari dia akan muncul di hadapan kita dengan identitas aslinya. Keluarga Polen tahu betul, dan lelaki tua itu sebenarnya ingin tahu siapa orang ajaib ini. Tetapi karena lelaki tua itu berkata demikian, mereka secara alami tidak berani menentang perintahnya. Jadi, Marshall memimpin dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, kita pasti akan mengingat perkataan ayah dan tidak pernah melanggarnya." Agam juga mengangguk dan berkata, "Ayah, kakak benar, kita pasti tidak akan melewati garis merah. Bahkan setengah langkah." Duncan di samping tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Dia berjanji pada Tama untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Namun, dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia berharap pihak keluarga segera mengenalinya. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menyebutkan pil peremajaan di depan Marshall sekarang, hanya untuk mengingatkannya bahwa dia harus menyatukan petunjuk-petunjuk ini dan mempertimbangkan masalahnya, sehingga informasi tentang keponakannya pasti akan ketahuan. Namun, dia tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu terlalu jelas. Lagi pula, di satu sisi, dia berjanji pada Tama, dan ada persetujuan seorang pria. Di sisi lain, Sinta ada di depannya. Jika dia sedikit lebih jelas, Sinta pasti akan menyadarinya. Duncan telah menjalin hubungan dengan keluarga Polen selama bertahun-tahun, dan dia tahu betul betapa putus asanya keluarga ini untuk menemukan Tama dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, dalam 20 tahun terakhir, mereka juga telah menginvestasikan sumber daya manusia dan material yang sangat besar untuk menemukannya. Hanya saja terkadang, hal semacam ini selalu membawa keberuntungan. Keluarga Polen tidak sabar untuk menjungkirbalikkan seluruh dunia, tapi hanya tidak menduga bahwa Tama selalu berada di tempat kejadian itu terjadi. Keluarga Polen bahkan pernah curiga bahwa Tama dibawa pergi oleh organisasi misterius itu. Tetapi mereka masih berdoa agar keajaiban terjadi dan membiarkan mereka menemukan Tama di suatu tempat di dunia. Namun, mereka mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Tama sudah muncul di sisi mereka. Selain itu, dia juga menyelamatkan seluruh keluarga Polen dengan kekuatannya sendiri. Duncan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, jika lelaki tua dan wanita tua itu tahu bahwa cucu tertua yang mereka pikirkan tidak hanya masih hidup sekarang, tetapi juga orang yang menyelamatkan keluarga mereka pasti akan sangat senang. Aku kira mereka tidak akan berani memimpikannya plot seperti itu. Tapi mengapa lelaki tua itu tiba-tiba memerintahkan dan mencegah penyelidikan? Marshall berpartisipasi dalam lelang peremajaan di Jakarta, dan dari sini dapat disimpulkan bahwa Tama pasti bersamanya. Jakarta memiliki asal yang sangat dalam, dan bahkan mungkin baginya untuk tinggal di Jakarta. Pegang kata kunci Jakarta, mengambil 2 terobosan Gema dan Sinta, dan klarifikasi semua petunjuk yang dapat ditemukan di garis-garis ini, dan kemudian temukan dinding kosong yang lebih besar, tempelkan 3 tulang punggung dan petunjuk terkait di atasnya, lalu buat beberapa garis merah untuk menghubungkan petunjuk yang terlibat. Kamu seharusnya bisa segera mengunci petunjuk inti Tama,
dan kemudian ikuti ini untuk memeriksa kemajuannya. Hanya masalah waktu untuk mengetahui bahwa Tama adalah putra Sarah. Memikirkan hal ini, Dunchan tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis dalam hatinya, tapi meskipun semua jalan sialan mengarah ke Romiati, kalian semua harus pergi sendiri. Jika kamu tidak mau, Romiati tidak akan bisa datang kepadamu dengan kaki panjang. Aku sangat menyebalkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.